pengawas sekolah bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Beliau lahir di Ciamis tanggal 17 Juli 1967. Tempat tinggalnya di Jalan Okas, Bratakusuma, deket Stadion Galuh ya, Pak Dadang? Iya, iya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai untuk menyimak pemaparan dari narasumber Dadang Darmawan. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, peserta pelatihan kegiatan online. Semoga Bapak dan Ibu semuanya saat ini masih mempunyai semangat pagi walaupun sudah menjelang siang. Dan selamat berjumpa dengan saya walaupun kita saat ini berjumpa di dunia maya. Saya berjumpa dan bertemu dengan Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu semuanya itu merupakan guru-guru hebat yang visioner, ya, mempunyai keinginan maju dan mempunyai keinginan untuk memajukan dunia pendidikan, ya, khusus berada di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa mendapatkan barokah serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pertemuan ini kita bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan ini yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita, ya, selaku dalam menjalankan tugas kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kali ini saya mempunyai kesempatan, ya, bersama Bapak dan Ibu semuanya untuk sharing pengetahuan tentang penyusunan RPP. Penyusunan RPP sebetulnya bagi dan Bapak dan Ibu ini bukan yang asing, tetapi hal yang sudah biasa karena menjadi lalapan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak aneh bagi Bapak dan Ibu untuk melaksanakan pembuatan atau penyusunan RPP. Namun alangkah baiknya barangkali pada kesempatan ini saya sharing dengan Bapak dan Ibu karena tidak biasa Bapak dan Ibu laksanakan, yaitu ada kegiatan pembelajaran sekarang ini yang dilaksanakan secara online. Sehingga tentu saja penyusunan atau pembuatan RPP-nya pun ya harus menyesuaikan dengan kegiatan Bapak dan Ibu yang pada saat ini melaksanakan kegiatan secara online. Baik, Bapak, untuk penyusunan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, ya, pada kesempatan ini yang kompetensi yang diharapkannya adalah Bapak dan Ibu peserta diklat online ini dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, baik rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka ataupun rencana pembelajaran secara online.
ya. Yaitu yang pertama, Bapak dan Ibu mampu mengaitkan pembuatan silabus dengan rencana pembelajaran. Yang kedua, mampu membuat rumusan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mampu menentukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, baik langkah-langkah kegiatan pembelajaran secara tatap muka ataupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran secara online. Selanjutnya, ya, mampu melakukan pengorganisasian materi ataupun bahan ajar. Kemudian mampu menentukan sumber media pembelajaran, dan yang terakhir adalah mampu membuat penilaian hasil belajar. Mengapa guru itu harus membuat RPP? Nah, RPP merupakan salah satu bentuk persiapan bagi Bapak dan Ibu guru semuanya untuk melaksanakan tugas Bapak dan Ibu guru agar apa yang diharapkan ya oleh pemerintah, oleh instansi terkait, oleh stakeholder masyarakat ya, dan juga tujuan daripada kegiatan pembelajaran itu bisa tercapai. Kalau Bapak dan Ibu tidak membuat RPP, pelaksanaan kegiatan pembelajaran bisa terlaksana, bisa terjadi. Namun tujuan daripada pembelajaran tersebut belum tentu dapat berhasil, dapat dicapai dengan baik. Oleh karena itu, menurut saya, memang proses pembelajaran itu sangat diperlukan sekali. Apalagi Bapak dan Ibu ini semuanya adalah guru IPA, yang guru IPA itu pada proses kegiatan pembelajarannya adalah menggunakan berbagai media, berbagai sumber, berbagai bahan, dan berbagai alat. Sehingga tentu saja perlu ada persiapan. Kita tidak hanya sekedar ingin mentransfer ilmu ya kepada para peserta didik, ya, tetapi yang diharapkan Bapak dan Ibu bisa memotivasi para peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga apa yang diharapkan pada proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu semuanya itu bisa berhasil dilaksanakan atau bisa mencapai tujuannya. Selanjutnya, yang menjadi landasan pentingnya pada penyusunan RPP itu yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kelulusan. Jadi di sini sebelum Bapak dan Ibu menyusun RPP tentu saja harus memahami dulu, ya, kalau bisa malah bedah yang disebut dengan bedah SKL. Ya. Apa yang diharapkan, standar kelulusan apa yang diharapkan pada Permen Dikbud nomor 20 tahun 2016 itu. Sehingga nanti endingnya pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu bisa mencapai apa yang diharapkan pada standar kelulusan. Kemudian yang kedua, Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi. Kemudian yang ketiga, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Yang keempat, Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian. Yang kelima, Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dan yang keenam, ini yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terakhir ini adalah Surat Edaran Mendikbud nomor 14. Ya, maaf, ini tertulis nomor 4 ya. Nomor 14 tahun 2019 ya, tentang RPP sederhana. Yang
SE ini sering Bapak dan Ibu terjemahkan. Ya, banyak orang yang menerjemahkan tentang RPP 1 lembar. Padahal kalau menurut saya menerjemahkannya bukan RPP 1 lembar, tetapi adalah RPP sederhana. Yang disebut dengan sederhana itu bisa saja 1 lembar atau bisa lebih, tergantung daripada konteks yang dan konten yang kita akan sajikan. Bapak dan Ibu, prinsip dari penyusunan RPP, ya, yang pertama harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Idealnya, ya, idealnya penyusunan RPP itu dari kelas ke kelas berikutnya itu berbeda. Bahkan di satu kelas juga kan tidak sama kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, ya para peserta didik itu tidak sama. Sehingga dalam penyusunan RPP itu tentu saja harus ya mengukur daripada kemampuan individu daripada peserta didik. Kalau idealnya mungkin RPP di kelas yang paralel ya tidak satu, tetapi ada beberapa RPP yang dilaksanakan. Apalagi pada sekarang ini yang Bapak dan Ibu laksanakan adalah kegiatan pembelajaran secara online. Ya, kegiatan pembelajaran secara online itu diharapkan ya Bapak dan Ibu bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, bisa melaksanakan sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah, dan bisa melaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian prinsip selanjutnya adalah partisipasi aktif dari peserta didik. Yang diharapkan di sini adalah RPP yang dibuat oleh Bapak dan Ibu ya, bisa memunculkan ya partisipasi daripada peserta didik. Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang, ya, Pak Nadiem, ya, menyarankan ya, agar kegiatan proses pembelajaran online yang Bapak Ibu laksanakan ini mencoba dengan menggunakan model ya pembelajaran PJBL. Proses pembelajaran PJBL ini diharapkan bisa ya memunculkan keaktifan daripada peserta didik. Nah, ini juga keterkaitan dari antara RPP yang Bapak Ibu buat dengan adanya keaktifan daripada peserta didik yang memang peserta didik itu tidak sama, beragam. Apalagi sekarang pada proses pembelajarannya yang dilakukan secara online, Bapak dan Ibu tidak bisa memantau secara visual, tidak bisa memantau secara langsung. Mungkin saja Bapak dan Ibu yang berada di daerah itu tidak begitu respect para peserta didiknya, sebab ada beberapa kendala yang terjadi di daerah sehingga proses pembelajaran secara online itu tidak bisa dilakukan secara serentak dan secara bersamaan. Selanjutnya, prinsip umpan balik dan tindak lanjut. Ya. Ada tindak lanjutnya yang diharapkan setelah terjadi proses pembelajaran. Ada umpan baliknya sudah sampai sejauh mana proses pembelajaran itu dilaksanakan sehingga bisa ditindaklanjuti di kegiatan berikutnya. Yang selanjutnya prinsipnya adalah adanya keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi di dasar, indikator, tujuan, materi pembelajaran, ya, proses
pembelajarannya dan juga penilaian. Dan yang terakhir adalah adanya pelaksanaan penerapan teknologi. Nah, di sini pada penerapan teknologi tentu saja Bapak dan Ibu sangat penting sekali, ya, karena di dalam proses pembelajaran secara online yang dilaksanakan saat ini tidak bisa hanya mengandalkan, ya, seperti Bapak dan Ibu proses belajar di kelas yang tidak menggunakan HP, tidak menggunakan infocus, ya, tidak menggunakan laptop, ya. Tetapi pada saat sekarang itu penting sekali laptop, ya, HP itu sangat diperlukan, sehingga teknologi di sini sangat penting, ya, sangat penting yang dipadukan di dalam penyusunan RPP sehingga proses pembelajaran pada saat ini di saat pandemi COVID-19 ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, kita lihat, ya, ada dua macam ya, proses penyusunan, bukan proses, tata cara daripada penyusunan RPP itu. Ada RPP yang mengacu kepada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ada RPP yang mengacu kepada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya, nomor 14 tahun 2019. Nah, kita lihat rincian daripada RPP menurut nomor 22 tahun 2016. Yang pertama adalah identitas. Yang kedua ada kompetensi inti. Yang ketiga kompetensi dasar. Yang keempat indikator. Yang kelima tujuan pembelajaran. Yang ke-6 materi atau bahan pembelajaran, ke-7 metode pembelajaran atau model pembelajaran, ya. Yang ke-8 media pembelajaran, ke-9 sumber belajar, ke-10 langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan ke-11 adalah penilaian. Kalau kita lihat di Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019, ya, bahwa menurut surat edaran tersebut ada 4 poin kalau saya rangkum secara intinya. Yang pertama, penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada murid. Nah, kalau kita lihat efektif, artinya efektif itu mengenai sasaran, sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat bisa mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya. Efisien, mungkin efisien itu tidak memerlukan banyak, ya, mungkin kalau dihitung secara ekonomi mungkin hanya menggunakan beberapa lembar kertas saja, gitu. Dan berorientasi pada murid artinya proses pembelajaran, penyusunan RPP itu melaksanakan kegiatan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang poin yang kedua, ini kalau saya rangkum dari SE Mendikbud nomor 14 itu, yang menjadi komponen inti dalam penyusunan RPP itu adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Itu wajib dilaksanakannya. Sedangkan yang lainnya adalah pelengkap. Nah, oleh karena itu di sini ada 3 poin
ya. Ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, dan ada penilaian. Itu yang paling pokok, yang tidak boleh ditinggalkannya. Sedangkan yang lainnya adalah sebagai pelengkap. Artinya bahwa penyusunan RPP itu tidak hanya sekedar 3 poin saja, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian, tetapi yang lainnya juga bisa dimasukkan, ya. Karena di sini juga boleh, ya, dilengkapi. Yang lainnya boleh dilengkapi, intinya sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu semuanya. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk membuat poin daripada RPP sederhana itu ada 4 poin. Yang pertama adalah identitas. Identitas. Sebab identitas itu penting. Menurut saya itu sangat penting identitas. Bapak dan Ibu kalau melihat RPP tanpa identitas, mungkin ini RPP mata pelajaran apa, RPP yang akan dilaksanakannya kapan, ya. Tetapi kalau ada identitasnya, ya, itu Bapak dan Ibu sudah mengetahui dari identitas aja sudah dapat dilihat. Oh, itu adalah mata pelajaran IPA. Oh, itu adalah proses pembelajaran yang akan dilakukan pada materi apa dan di sekolah mana, ya. Sehingga dengan identitas itu RPP bisa dapat diketahui dengan jelas. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran. Nanti Bapak dan Ibu kita akan lihat bagaimana tujuan pembelajarannya, bagaimana cara menyusun tujuan pembelajarannya. Yang ketiga adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Nah, langkah-langkah kegiatan pembelajaran di sini sesuaikan dengan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang Bapak dan Ibu akan laksanakan pada kegiatan pembelajaran tersebut. Dan yang keempat, penilaian hasil belajar. Jadi menurut saya, yang dimaksud dengan RPP sederhana itu ada identitasnya, ada tujuannya, ada langkah-langkah kegiatan pembelajarannya, ada penilaian hasil belajarnya. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin Bapak dan Ibu bisa memasukkan poin yang lainnya. Misalnya Bapak dan Ibu perlu, oh ini metodenya, oh ini medianya, oh sumber belajarnya perlu dimasukkan, silahkan dimasukkan, gitu ya. Yang penting Bapak dan Ibu yang dianggap yang lebih pentingnya tidak dihilangkan. Nah, baik. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan menyusun RPP. Ya. Mungkin yang RPP yang sederhana, yang dianggap sederhana itu sama saja, hanya dihilangkan beberapa poin pentingnya. Ya. Kenapa bisa dihilangkan beberapa poin pentingnya? Contohnya, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator sebetulnya itu sudah ada. Ya. Di Permendikbud nomor 24 juga sudah ada. Ya. Bapak dan Ibu diharuskan untuk mengembangkan silabus. Nah, di silabus juga sudah ada. Jadi tinggal poin-poin pentingnya saja yang Bapak dan Ibu tulis di dalam penyusunan RPP. Nah, sekarang apa sih perbedaannya? Ya, perbedaannya antara RPP yang biasa dengan RPP yang online. Kita lihat. Nah, bedanya. Nah, ada 2 macam menurut saya juga. Yang pertama, RPP-nya bisa mengacu kepada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang kedua, apakah Bapak dan Ibu akan mengacu kepada surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Nah, mau pilih yang mana? Apakah mau melihat RPP yang
menurut Permendikbud nomor 22 atau melihat RPP menurut Permendikbud nomor 14 tahun 2019. Kita lihat nanti perbedaannya. Nah, perbedaannya hanya sedikit saja, sebetulnya hampir sama antara RPP yang dibuat untuk kegiatan tatap muka dan RPP yang dibuat untuk kegiatan pembelajaran online hampir sama. Hampir sama. Ada perbedaan sedikit saja. Ya, sedikit. Misalnya, perbedaan yang pertama pada model atau bukan model, metode. Pada metode atau teknik pembelajarannya. Pada metode atau teknik pembelajarannya. Kemudian bisa juga media pembelajarannya, tentu saja ada tambahan, mungkin ada tambahan media pembelajarannya. Kalau metode pembelajaran yang bisa Bapak Ibu lakukan secara tatap muka, ya bisa menggunakan beberapa metode atau model pembelajaran, ya. Tetapi pada pembelajaran online, ya Bapak dan Ibu bisa menggunakan beberapa macam ya metode. Bisa menggunakan WA misalnya, WA group, ya. Bisa menggunakan Zoom ya seperti kegiatan ini, ya. Bisa menggunakan Skype misalnya, ya. Bisa menggunakan Edmodo dan lain sebagainya. Ya, itu ada beberapa perbedaan. Kemudian pada perbedaan yang ketiga tentu saja pada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Pada tatap muka, ya, pada tatap muka perbedaannya itu bisa secara langsung. Ya, Bapak dan Ibu mendemonstrasikan ya sesuatu. Ya, misalnya kita akan belajar tentang masa jenis. Bapak dan Ibu mendemonstrasikan di depan para peserta didik di kelas. Ya, Bapak Ibu sudah menyiapkan sebuah tempat yang berisi air, kemudian menyiapkan busa misalnya, menyiapkan batu kerikil yang beberapa macam. Kemudian Bapak Ibu masukkan ya batu kerikil yang kecil. Tanyakan, kenapa batu itu bisa tenggelam? Jawaban anak pasti karena berat atau karena kecil. Kalau misalnya karena berat, masukkan lagi yang menjadi lebih ringan. Masih tenggelam. Kenapa? Bandingkan dengan busa yang besar. Busa dimasukkan ke dalam air, maka busa mengapung. Apa yang terjadi? Apa yang membedakannya? Itu pada tatap muka. Nah, sekarang pada pembelajaran online, bagaimana? Tentu saja sebelumnya Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan, ya, membuat video, tentang kegiatan demonstrasi tersebut. Video itulah yang nanti diberikan kepada para peserta didik untuk dilihatnya. Itu mungkin ada perbedaannya sedikit. Yang biasa Bapak Ibu laksanakan secara langsung, ya. Sekarang kalau secara online, Bapak dan Ibu laksanakannya sebelumnya. Ya, demonstrasi laksanakan sebelumnya, kemudian di video, kemudian diberikan kepada peserta didik untuk dapat dilihat dan diperhatikan oleh para peserta didik pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian juga nanti pada penilaian, ya, penilaian Bapak dan Ibu yang biasanya secara langsung menggunakan kertas, ya, atau di tes secara lisan, ya, penilaian, ya. Bapak dan Ibu bisa menilai secara langsung ya kegiatan proses pembelajaran, ya. Pada kegiatan online tidak bisa. Ya, pada kegiatan online mungkin bisa secara langsung, bisa ya melalui telepon, melalui WA, ya melalui Zoom bisa secara langsungnya, ya. Ataupun Bapak dan Ibu bisa misalnya menggunakan
Google Form. Bisa menggunakan Google Form yang ditulis Bapak dan Ibu, kemudian peserta didik mengisi di Google Form. Itu perbedaan ya antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara online. Maka pada penyusunan RPP-nya pun ya tentu saja ada beberapa perbedaan. Nah, kita lihat ya satu persatu ya. Saya ingin Bapak dan Ibu juga mengenal ya RPP mulai dari Permendikbud nomor 22 ataupun RPP dari SE nomor 14. Ya. Kita lihat identitas. Ya, identitas. Yang paling atas adalah identitas. Nama sekolah, mata pelajaran, kemudian kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu. Itu ditulis ya. Pada identitas untuk Permendikbud nomor 22 cukup ya, cukup segitu. Tapi pada identitas di SE nomor 14 mungkin perlu Bapak Ibu dan tambahkan lagi di bawahnya ada metode. Ada metode. Ya, metodenya apa? Misalnya Bapak dan Ibu metodenya menggunakan apa? Ya, menggunakan JOM, ya tentu saja kan secara online menggunakan JOM, ya menggunakan WA, ya menggunakan Edmodo dan lain-lain. Ya, untuk di Kabupaten Ciamis, ya pada umumnya yang saya amati, saya monitor pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara online itu menggunakan WA Group. Nah, menggunakan WA Group. Hanya mungkin ada beberapa guru saja yang menggunakan misalnya aplikasi-aplikasi yang lain, tapi secara umum menggunakan WA Group. Kenapa? Mungkin karena ada perbedaan geografis yang tentu saja berpengaruh kepada proses pembelajaran kalau menggunakan aplikasi-aplikasi yang agak rumit gitu ya. Nah, disarankan pada kegiatan proses pembelajarannya itu kita membuat kelompok-kelompok atau membagi-bagi. Ya. Misalnya, Bapak dan Ibu yang mempunyai kelas paralel yang banyak, mempunyai kelas paralel yang sampai 3 atau 4 rombel. Dalam pembelajaran online, yang 3 atau 4 lomber kita bisa laksanakan dalam sekaligus. Namun, tentu saja ini kita coba bagi kelompok-kelompok kecil. Tidak semua 3 rombel itu kita dalam satu kali proses pembelajaran, tetapi kita kelompokkan. Misalnya satu kelompok proses pembelajarannya menggunakan aplikasi JOM. Satu kelompok proses pembelajarannya menggunakan WA. Yang tidak bisa JOM, tidak bisa WA, tidak mempunyai jaringan internet, kita gunakan mungkin secara manual. Misalnya menggunakan dikirim dalam materi, dalam buku, misalnya dikirim misalnya LK ya secara langsung misalnya. Nah, kita kelompokkan seperti itu. Oleh karena itu pada proses penyusunan RPP-nya juga akan ada beberapa perbedaan. Nah, jadi ada perbedaan sedikit ya di SE nomor 14 ya. Bapak dan Ibu tambahkan pada identitasnya misalnya ada metode pembelajarannya menggunakan apa gitu ya. Karena atau mau di bawah juga jadi identitas tapi secara terpisah metodenya ya. Yang jelas metode pada proses pembelajaran secara online harus dituliskan sehingga akan lebih dimahami, akan lebih dimengerti oleh Bapak dan Ibu guru yang lain yang melihat RPP yang dibuat oleh Bapak dan Ibu. Bisa secara sepintas digambarkan. Selanjutnya, nah
Kalau kompetensi inti, ya biasa Bapak dan Ibu menulis semuanya. Ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 itu ditulis semuanya. Tentang sikap spiritual, sikap sosial, ya, pengetahuan, dan keterampilan itu ditulis semuanya. Kompetensi dasarnya hanya menulis tentang keterampilan dan pengetahuan saja. Kemudian indikator juga dituliskan, tidak akan saya bahas. Yang akan saya bahas tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran merupakan deskripsi tentang penampilan perilaku anak didik yang diharapkan setelah mempelajari bahan pelajaran tertentu. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Jadi, setelah proses pembelajaran itu selesai, apa yang diharapkan oleh Bapak dan Ibu? Nah, itu ditulis pada tujuannya. Ya, biasanya ya proses pembelajaran itu akan berhubungan antara proses pembelajaran yang satu dengan proses pembelajaran yang lainnya, itu saling terkaitan, ya, saling berhubungan. Kemudian syaratnya daripada tujuan itu adalah menyatakan perilaku, ya, perilaku, sehingga ada behavior yang harus ditulis. Itu wajib ditulis di dalam penulisan tujuan. Nah, behaviornya atau tingkah lakunya itu ya ditulis oleh Bapak dan Ibu menggunakan kata operasional baku. Artinya sudah ada kata-kata operasional yang sudah dibakukan, ya. Nah, Bapak dan Ibu tinggal memilih mana kata operasional yang diinginkan dan diharapkan. Nah, disarankan dalam penulisan kata operasional pada tujuan itu, Bapak dan Ibu menuliskan kata operasional mulai dari level 3 dan level 4. Atau pada tingkatan taksonomi, mungkin daripada analisis, evaluasi, dan mencipta. Mungkin pada tingkatan itu yang diharapkan. Sebab pada tingkatan itu adalah dicapai proses pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran HOTS. Ya. Dan diharapkan Bapak dan Ibu tidak menulis lagi tujuan pembelajaran untuk di tingkat pemahaman atau di tingkat ingatan apalagi. Nah, hanya tujuannya untuk mengingat-ingat, tidak seperti itu. Yang diharapkan sekarang sudah mulai menganalisis, sudah mulai mencipta, sudah mulai mengevaluasi, gitu ya. Yang diharapkan mulai dari tingkat itu. Kemudian dirumuskan berdasarkan KD, yang tentu saja dirumuskannya berdasarkan kompetensi dasar. Jadi disesuaikan kalau kompetensi dasarnya tentang cahaya misalnya, maka di tujuannya juga yang diharapkan adalah mengetahui, menganalisis dan lain sebagainya tentang cahaya. Ya. Jadi harus sesuai dengan KI, sesuai dengan kompetensi dasar, dan sesuai dengan indikator. Gitu. Kemudian yang tadi saya sebutkan adalah menggunakan kata operasional baku yang sudah ada pada taksonomi Bloom, sudah ada kata operasional untuk pengetahuan dan juga ada kata operasional untuk keterampilan. Tinggal Bapak dan Ibu memilih mana kata operasional yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian mengandung unsur ABCD. ABCD. Ya. ABCD, audien, ya, behavior, kondisi, dan degree. Nah, pada audien, ya, audien sudah pasti ini adalah peserta didik. Ya, behaviornya adalah tadi, ya, menggunakan kata operasional yang sudah dibakukan. Kemudian kondisinya apa?
dan di mana, kemudian bagaimana kondisinya, dan degree-nya merupakan tingkatan. Dan biasanya sekarang itu degree ini sudah sering diganti dengan menggunakan karakter. Sering menggunakan karakter. Jadi ada audiennya, ada tingkah lakunya, ya, kondisinya di mana, apa, ya, dan bagaimana, ya, kemudian tingkatannya apa, dan biasanya tingkatan sekarang sudah diubah menjadi dengan menggunakan karakter. Nah, Bapak dan Ibu, nah, metode. Nah, saya loncat saja dulu ke metode. Metodenya kita bisa menggunakan beberapa macam metode, bisa WA group, bisa juga menggunakan Zoom, bisa Skype, dan juga bisa menggunakan Webex, ya, menggunakan Edmodo, dan juga menggunakan yang lainnya. Nah, model pembelajarannya, ya, kita sering kita ketahui model pembelajaran, ya, ada discovery learning, ada project based learning, ada problem based learning, inquiry level, dan juga ada PJBL STEM. Nah, itu model pembelajarannya. Media, ya, media itu merupakan alat bantu pada proses pembelajaran. Apa yang diinginkan, apa yang diharapkan pada tujuan, dibantu dengan menggunakan media dan alat. Ya, misalnya pada pembelajaran online tentu saja ada tambahannya. Yang pertama adalah ada misalnya HP, ya, ada mungkin laptop dan lain sebagainya, itu yang merupakan alat dan medianya, itu ada tambahannya. Sedangkan pada tatap muka juga hampir sama mungkin itu di medianya. Ya. Kemudian kalau ingin melakukan kegiatan praktek siswa, ya silahkan medianya ditambahkan apa yang dibutuhkan dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran tersebut. Dan yang paling penting saya sampaikan ada pada langkah-langkah pembelajaran. Nah, pada langkah-langkah pembelajaran. Pada langkah-langkah pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran itu dibagi menjadi tiga macam, 3 poin. Ya. Ada poin pendahuluan, ada poin kegiatan inti, dan ada penutup. Ya. Di pendahuluan itu ada 3 poin, biasanya itu adalah orientasi. Nah, orientasi itu yang misalnya berkomunikasi, mengucapkan salam, ya, menyapa para peserta didik, berdoa, mengabsen, dan lain sebagainya. Tentu saja pada pembelajaran secara online itu akan ada sedikit perbedaannya, ya, dengan pembelajaran secara tatap muka. Nah, kalau mengabsen pada WA mungkin agak rumit, ya, kalau mengabsen di WA. Nah, tetapi kalau misalnya mengabsennya seperti Bapak dan Ibu menggunakan misalnya Google Form, ya, itu mengisi absensi dan presensi, ya, itu bisa akan lebih mudah. Nah, diharapkan dengan pembelajaran online seperti itu. Apa yang Bapak Ibu inginkan dalam pendahuluan, ya, pada orientasi, sesuaikan dengan kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah apersepsi. Nah, apersepsi itu adalah mengaitkan materi pembelajaran yang akan diajarkan dengan materi pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, materi pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya dan materi pembelajaran yang akan dipelajari pada saat ini dikaitkan, ya, dengan biasanya menggunakan berbagai pertanyaan. Bapak dan Ibu menulis pertanyaan. Bisa Bapak dan Ibu menulis pertanyaan di WA, misalnya menulis pertanyaan. Nanti si peserta didik akan menjawab. Atau kalau menggunakan Zoom secara langsung ditanyakan, bisa, ya. Itu untuk mengaitkan materi pelajaran yang akan disajikan hari ini
dan materi pelajaran yang sudah dipelajari di sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada motivasi. Nah, yang dimaksud motivasi ini adalah menggambarkan, ya, menggambarkan materi dan proses pembelajaran yang akan dipelajari pada saat ini. Ya. Jadi dengan menggambarkan tersebut, ya, bisa kita melakukan demonstrasi untuk kegiatan tatap muka, ya, bisa menayangkan video, misalnya ditayangkan di layar, misalnya untuk tatap muka. Namun pada kegiatan pembelajaran online tentu saja Bapak dan Ibu harus membuat dulu sebelumnya, membuat video sebelumnya, atau membuat gambar, membuat tayangan dan lain sebagainya sebelumnya, baru diberikan kepada siswa. Bisa melalui WA, ya, bisa melalui Zoom dan lain sebagainya. Itu di sebelumnya dibuat dulu, baru disampaikan. Nah, itu adalah motivasi. Jadi motivasi itu memberikan gambaran, ya, kepada siswa, ya, untuk kegiatan materi yang akan dipelajari. Nah, saya contohkan misalnya Bapak dan Ibu akan belajar tentang masa jenis. Nah, Bapak dan Ibu membuat video dulu, ya, semacam seperti tadi, ya, memasukkan busa ke dalam air, memasukkan batu ke dalam air, memasukkan kerikil kecil ke dalam air. Ya. Bapak dan Ibu tayangkan misalnya kenapa kapal bisa mengapung di lautan, ya, kapal jaringan terjadi proses pembelajaran. Itu adalah motivasinya. Nah, kemudian pada kegiatan inti. Nah, langkah-langkah pada kegiatan inti disesuaikan dengan model pembelajaran yang Bapak dan Ibu buat, ya. Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekarang menyarankan pada kegiatan pembelajaran online ini Bapak dan Ibu membuat model pembelajarannya dengan menggunakan PJBL, Project Based Learning. Apalagi kalau Bapak dan Ibu membuat model pembelajarannya menggunakan PJBL STEM. Akan lebih baik, ya, Bapak dan Ibu menggunakan PJBL STEM. Jadi pendekatannya tentu saja harus scientific atau STEM. Ya, karena pendekatan di IPA itu ada dua macam pendekatan proses pembelajaran itu, ada pendekatan scientific, ya, ada pendekatan STEM. Ya, kalau untuk PJBL biasa itu biasanya menggunakan pendekatan scientific, tapi untuk PJBL STEM itu pendekatannya menggunakan pendekatan STEM. Nah, diharapkan, ya, Bapak dan Ibu menggunakan PJBL untuk langkah-langkah kegiatannya. Nah, yang bagaimana PJBL itu? Nah, PJBL itu sebetulnya ada beberapa macam PJBL, ya. Ada PJBL menurut ras, ada juga PJBL menurut siapa? PJBL STEM, ada juga PJBL menurut Lukas. Nih, ada beberapa macam PJBL itu. Yang akan saya coba itu hanya satu saja, ya. Kita bicara tentang PJBL yang menurut Lukas, ya. Nah, yang pertama di dalam PJBL itu ada 6 sintak. Yang sintak yang pertama adalah mengajukan pertanyaan. Bapak dan Ibu membuat pertanyaan, ya. Apa yang kira-kira, ya, yang pertanyaan yang mendekati atau menggali dari
pemikiran peserta didik kita. Kalau berbicara tentang listrik, tentu saja menggali tentang listrik. Bagaimana? Ya, itu pertanyaannya. Misalnya, bagaimana menghitung daya listrik yang akan Bapak Ibu para peserta didik dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang sebelumnya tentu saja di sintak yang pertama Bapak dan Ibu harus membuat tayangan dulu. Para peserta didik diberikan tayangan. Silakan tayangkan apa materi yang akan dicapai. Silakan tayangkan terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya baru diberi pertanyaan. Bapak dan Ibu tidak bisa misalnya menayangkan, tidak ada, beri gambar yang ada keterkaitannya atau video tayangan yang ada keterkaitannya dengan materi yang akan dipelajari. Misalnya saja tentang penggunaan listrik. Jadi Bapak dan Ibu menayangkan beberapa video atau video yang berkaitan dengan penggunaan rangkaian listrik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bayangkan, oh ini listrik yang dihubungkan dengan batu baterai yang secara seri, dihubungkan dengan batu baterai yang secara paralel. Ya, setelah para peserta didik itu disuruh mengamati ya, tayangan, maka selanjutnya peserta didik itu harus ya memberikan pertanyaan ya kepada guru. Apa yang dilihat itu nanti harus membuat pertanyaan. Apa yang tidak dimengertinya, apa yang tidak dipahaminya, kira-kira apa yang penasaran dari tayangan tersebut. Jadi bukan Bapak dan Ibu menanyakan, membuat pertanyaan kepada peserta didik, tetapi justru para peserta didiklah yang harus memberikan pertanyaan, yang membuat pertanyaan kepada Bapak dan Ibu guru sesuai dengan tayangan yang disampaikan tadi. Kemudian pada sintak yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Jadi kalau akan kita mempelajari tentang listrik, maka desain yang akan dilakukan itu adalah tentang listrik. Misalnya, bagaimana cara memasang jaringan listrik di rumah. Proyeknya itu, desain proyeknya bagaimana cara memasang jaringan listrik di rumah. Yang diinginkan Bapak dan Ibu akan dipasang secara paralel atau dipasang secara seri. Itu didesain, digambarkan, ya, didesain. Selanjutnya menyusun jadwal, ya, jadwal kapan ya akan membuat proyeknya, ya, disusun jadwal. Kemudian sintak yang keempat adalah memonitor kemajuan proyek. Ya, kalau pada tatap muka bisa secara langsung Bapak dan Ibu memonitor, tetapi pada keadaan sekarang secara online, Bapak dan Ibu monitornya dari dokumen. Bisa siswa, proyeknya sampai di sini, difotokan, kirimkan kepada gurunya. Atau peserta didiknya memvideo mulai dari awal sampai pada saat itu. Bapak dan Ibu bisa memonitor, gitu ya. Tapi akan lebih mudah mungkin Bapak dan Ibu, para peserta didiknya membuat difoto, oh ini proyeknya sampai di sini, baru hanya 50% misalnya pembuatan rangkaian listrik di rumah, pemasangan rangkaian listrik baru 5%, foto misalnya, kirimkan. Bapak dan Ibu sudah bisa monitor. Setiap orang, setiap peserta didik seperti itu. Bagaimana kalau misalnya dikelompokkan? Boleh saja dikelompokkan, namun dengan beberapa syarat. Kalau sekarang itu tidak disarankan, ya, tidak disarankan untuk berkumpul, tidak disarankan untuk berkumpul. Oleh karena itu
pada kegiatan pembelajarannya, maka mandiri masing-masing. Gitu. Selanjutnya, sintak yang kelima adalah menguji hasil. Setelah dimonitor, selesai, ya selesai, diuji, ya, diuji hasilnya, ya, diuji hasilnya, dilihat. Nah, bagaimana dalam penulisan RPP-nya? Ya, dalam penulisan RPP-nya, pada sintak merencanakan proyek, mendesain proyek, ya, peserta didik harus merencanakan membuat miniatur, misalnya, ya, tentang rumah hemat energi yang lengkap dengan jaringan listrik di dalamnya. Nah, kemudian peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai informasi. Peserta didik membuat sketsa miniatur rumah, ya, itu ya. Tentu saja ada langkah-langkah yang dipandu dengan menggunakan lembar kerja. Nah, lembar kerja Bapak Ibu kirimkan kepada para peserta didik. Ada. Itu langkah pada sintak, ya. Yang kedua, pada proses penyusunan jadwal, para peserta didik disarankan untuk membuat, ya, jadwal yang direncanakan secara rinci. Secara rinci. Di desain, pada desain pada desain proyek itu tidak hanya menggambarnya saja, tetapi siswa itu disarankan untuk menuliskan bahan-bahannya. Apa saja bahannya, harganya juga dituliskan, ya, sehingga nanti pada pelaksanaan itu akan lebih mudah. Pada saat sintak keempat, monitor para peserta didik. Nah, di sini Bapak dan Ibu menyuruh kepada para peserta didik untuk mengirimkan dokumen, ya, kemajuan peserta didik. Dokumennya apa? Dokumen yang sudah ketercapaian proyeknya itu dikirimkan ke Bapak dan Ibu. Pada sintak yang keempat, menguji hasil. Nah, di sini tentu saja menguji hasil, Bapak dan Ibu menyuruh kepada siswa untuk menguji, untuk mempraktekkan hasilnya. Kalau membuat tadi rangkaian seri di dalam rumah, maka harus diuji apakah berhasil atau tidak. Nah, keberhasilan atau tidak itu dibuat dalam bentuk video. Nah, atau bisa saja secara langsung, telekonferensi secara langsung ke Bapak dan Ibu, mungkin satu persatu. Nah, telekonferensi secara langsung satu persatu. Atau para peserta didik suruh membuat video dan dikirimkan kepada Bapak dan Ibu gurunya untuk dilihat hasilnya sudah sampai sejauh mana. Dan pada sintak yang keenam adalah mengevaluasi pengalaman. Nah, dari hasil proyek tersebut, apa kira-kira kekurangan dan kelemahannya, sehingga pada proses kegiatan pembelajaran berikutnya itu bisa diperbaiki atau bisa memperbaiki proyek tersebut sehingga bisa mendapatkan proyek yang bisa lebih, ya, sempurna, lebih baik lagi, gitu. Itu mungkin yang ada pada tahap kegiatan inti. Bapak dan Ibu bisa saja menggunakan nanti Bapak dan Ibu model pembelajaran STEM. Sesuaikan saja, ya, dengan proses pembelajaran. Yang diharapkan di sini proses pembelajaran secara online, Bapak dan Ibu itu tidak hanya sekedar memberikan tugas. Karena yang saya lihat itu, yang saya amati sekarang itu banyak, ya, guru itu hanya sekedar memberikan tugas. Ini buat tugas seperti ini. Ya, padahal seharusnya proses kegiatan pembelajaran online, laksanakan kegiatan proses pembelajaran. Tidak hanya memberikan tugas. Ya. Kalau memberikan tugas kan itu berarti ada termasuknya kepada tugas mandiri. Ya, bukan pada proses pembelajarannya. Sehingga di sini, ya, saya membuat
rancangan daripada ke proses atau RPP ini adalah menggunakan model pembelajarannya adalah model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Nah, bolehkah menggunakan misalnya Discover Learning? Boleh-boleh saja. Ya, boleh menggunakan model metode yang lainnya, boleh. Tidak hanya sebatas itu sebetulnya. Bapak dan Ibu mempunyai model pembelajaran yang Bapak Ibu miliki, model pembelajaran yang Bapak Ibu baru buat, itu boleh. Ya, tidak sebatas pada itu. Ya, apalagi sekarang itu sudah digemborkan tentang merdeka belajar. Ya, merdeka belajar itu adalah merdeka, ya, bebas untuk berpikir. Ya, berpikir, bukan bebas untuk berpikir, ya, mengembangkan pemikirannya bebas, ya. Nah, sehingga ya, proses pembelajaran yang Bapak Ibu 19 ini gitu ya, bisa seperti apa yang Bapak Ibu pembelajaran sehari-hari. Dan langkah kegiatan yang terakhir adalah langkah kegiatan penutup. Seperti biasa pada penutup itu ya tentu saja ada kesimpulan, ada apa namanya refleksi, ada pemberian tugas. Nah, itu seperti biasa Bapak dan Ibu, tidak beda, hanya mungkin beda cara saja yang Bapak Ibu tulis. Kalau secara online mungkin membuat kesimpulannya bagaimana, mungkin Bapak dan Ibu bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan. Ya, refleksinya silahkan direfleksinya seperti itu. Ya. Selanjutnya yang terakhir ya, adalah pada proses penilaian. Ya, ini untuk SE nomor 14 tahun 2019. Yang pertama tujuan, yang kedua adalah tentang langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Tadi sudah saya sampaikan, ada 3 langkah kegiatan pembelajaran pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada orientasi, ada persepsi, ada motivasi. Ya. Pak, misalnya bagaimana kalau misalnya hilang salah satu? Ya, misalnya tidak ada persepsi, ya, tidak masalah. Tapi motivasi harus sudah ada. Nah, motivasi harus sudah ada. Harus ada gambaran, menggambarkan materi yang akan dipelajari pada materi yang akan kita pelajari, harus ada gambarannya. Tetapi kalau misalnya tidak bisa dikaitkan dengan materi sebelumnya, tidak menjadi masalah. Tidak ada persepsinya, tidak ada, tidak menjadi masalah. Tapi kalau motivasi harus ada, sebab motivasi itu adalah menggambarkan ya bagaimana materi pelajaran yang akan dipelajari pada saat itu, harus ada. Kemudian pada kegiatan inti, langkah-langkah pada kegiatan inti itu ya Bapak Ibu sesuaikan dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu miliki. Nah, salah satunya tadi saya mencontohkan adalah menggunakan PJBL. Nah, karena Pak Menteri sekarang itu menyarankan, cobalah Bapak dan Ibu, guru, katanya, model pembelajaran itu sekarang coba menggunakan PJBL. Ya, menggunakan PJBL. Ya, halo, bagaimana Bu? Halo? Masih ada waktunya? Masih panjang? Masih. Ya. Ya. Kita lihat ya. Penilaian. Nah, penilaian yang ya harusnya kalau pada tatap muka itu adalah penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, dan ada penilaian pengetahuan. Penilaian sikap dibuat dalam bentuk jurnal ya, dan dilaksanakan bagi orang yang terendah
terekstrim saja, atau bagi orang yang paling tinggi, ya, atau bagi yang sangat bandel, atau bagi yang sangat pendiam, yang rendah-rendahnya saja. Sedangkan yang biasa-biasa itu sudah dianggap mempunyai nilai sikap baik. Jadi Bapak dan Ibu hanya mengkategorikan 3 kelompok saja. Sikap itu ada sikap yang baik, sikap kurang baik, ya, sikap yang amat baik. Nah, kalau diberi nilai ada A, B, C. Kategorinya seperti itu. Nah, dan mungkin sekarang itu tidak boleh ya nilai C. Jadi mungkin dari sikap itu B. Nah, sekarang bagaimana sikap yang dilakukan atau dinilai pada saat pembelajaran online? Nah, agak sulit walaupun bisa, agak sulit ya pada saat pembelajaran online itu sikapnya. Nah, Bapak dan Ibu kalau misalnya menggunakan Zoom ya, Bapak Ibu bisa langsung melihat sikapnya bagaimana. Tetapi misalnya bagaimana kalau misalnya menggunakan WA? Ya, WA akan sulitnya. Bapak dan Ibu bisa melihat dari kalimat-kalimat yang dikirimkan oleh para peserta didik. Kalimat-kalimatnya yang dikirimkan oleh para peserta didik itu bisa ya, dari situ bisa penilaian sikapnya. Ya, karena tidak akan bisa ya menilai sikap yang sedetil mungkin pada seperti keadaan tatap muka, tidak bisa. Kemudian ada penilaian keterampilan dan ada penilaian pengetahuan. Nah, ini penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuan itu bisa ya, ini bisa dilaksanakan ya. Bapak dan Ibu menggunakan penilaian itu bisa menggunakan Google Form yang sering dilaksanakan, yang sering Bapak dan Ibu lakukan itu biasanya menggunakan Google Form. Bisa. Atau Bapak dan Ibu misalnya menggunakan aplikasi lain ya. Misalnya Pak Haris punya aplikasi ini, Pak Haris punya aplikasi, misalnya silahkan di-sharekan kepada yang lainnya Pak Haris ya. Aplikasi untuk proses penilaian ya, silahkan misalnya ya. Nah, yang paling penting ya, tentu saja pada proses penilaian ini Bapak dan Ibu harus ya ada ya alat tesnya. Harus ada alat tesnya. Ya, karena kita bisa lihat ya, tes itu ya ada tekniknya, ada tes tulis, ada tes lisan, unjuk kerja dan lain sebagainya, tetapi bentuk instrumennya harus ada. Ya, harus ada instrumennya. Ya. Pada tes tulis harus ada instrumennya. Tes lisan juga harus ada instrumennya. Bapak dan Ibu di RPP kalau tekniknya menggunakan tes lisan, tapi instrumennya harus ada. Instrumennya harus ada. Ya. Tidak bisa Bapak dan Ibu misalnya, saya mah ini kan dengan lisan, ya, dengan lisan ini secara langsung, spontan, tidak, tapi harus ada di RPP direncanakan apa yang akan ditanyakan kepada siswa, apa yang akan dinilainya. Bentuk penilaian ini dilihat dari tujuan pembelajaran. Ya. Penilaian nanti akan berpengaruh pada ketercapaian daripada tujuan pembelajaran. Sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran itu dapat dilihat dari hasil penilaian. Ya. Nah, selain daripada instrumen penilaian, tentu saja ada rubriknya. Nah, rubriknya penilaian. Jadi kalau ada kuncinya, ada rubriknya. Misalnya penilaian menggunakan Google Form dengan pilihan ganda A, B, C, D. Nah, maka ada kunci jawabannya. Nomor 1 kunci jawabannya A, nomor 2 kunci jawabannya B, dan seterusnya. Nah, rubriknya ada. Nah, jika menjawab benar 1,
Jika menjawab salah, 0. Misalnya seperti itu. Atau boleh saja Bapak dan Ibu, misalnya jika benar itu ada 1, misalnya. Jika salah dikurangi 1, tidak diisi 0 misalnya. Boleh saja, tergantung situasi kondisi dan tergantung keinginan Bapak dan Ibu sejauh mana untuk mengukur daripada tujuan pembelajarannya. Itu yang terpenting. Jadi ada instrumennya, ada kunci jawabannya, dan juga ada rubrik penilaiannya. Nah, kalau uraian, misalnya rubrik penilaiannya, kalau dijawab dengan benar, tepat, misalnya dapatnya 4. Dijawab benar, kurang tepat, misalnya 3, misalnya. Dijawab salah, misalnya 1, tidak menjawab 0, dan lain sebagainya. Itu ada rubriknya. Sehingga orang lain pun kalau ingin menilai, ingin memberikan penilaian kepada para peserta didik bisa. Nah, kalau sudah ada instrumennya, nah, sudah ada kunci jawabannya, dan sudah ada rubriknya. Nah, itu rencana pelaksanaan pembelajaran untuk yang dianggap sederhana. Bapak dan Ibu boleh ditambahkan yang lainnya, boleh. Ya, seperti mengacu kepada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Ya, ada misalnya setelah tujuan itu ada pendekatan. Nah, pendekatannya tadi saya sampaikan ada 2, misalnya ada saintifik, ada STEM. Ya. Setelah pendekatan, misalnya ada metode. Nah, metodenya apa? Misalnya itu. Ya, kalau udah online itu metodenya misalnya menggunakan JOM, misalnya. Menggunakan Edmodo, misalnya. Nah, modelnya, nah, Project Based Learning STEM. Nah, misalnya. Ya, sintak-sintaknya nanti dituliskan di dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran secara berurutan. Kemudian medianya. Nah, media itu adalah merupakan alat bantu proses pembelajaran. Terdiri dari alat dan bahan. Bapak dan Ibu alatnya apa? Misalnya ada InFocus, ya, kalau mau, nah, atau kalau tidak menggunakan InFocus, laptop pasti, misalnya HP juga pasti, itu mungkin kalau secara online. Ya, medianya itu. Kemudian alat yang lainnya, misalnya. Nah, pada saat melakukan kegiatan proses pembelajaran menggunakan PJBL, ya, harus ada produk yang dihasilkan. Tentu saja untuk membuat produk ada alat-alatnya. Misalnya menggunakan gergaji, pisau, gunting, dan lain sebagainya. Kemudian bahannya, misalnya ada lampu, kabel, misalnya, kemudian papan, misalnya triplek, dan lain sebagainya, solatif, lem, gitu. Itu bahannya dituliskan. Tuliskan juga bahannya seperti itu. Nah, sumber belajar. Sumber belajar itu bisa berupa buku, media cetak, elektronik, dan lain sebagainya. Yang penting sumber belajar itu adalah mendukung pada kegiatan proses pembelajaran. Dan Bapak Ibu menuliskan sumber belajarnya itu mulai dari bukunya apa, ya, kemudian pengarangnya. Pak Dadang, mohon maaf. Iya, ya. Waktunya tinggal 6 menit lagi. Ini ada pertanyaan dari peserta, Pak. Oh, iya. Dibacakan saja oleh saya ya, Pak, ya, pertanyaannya. Iya, apa iya. perbedaan antara indikator dengan tujuan pembelajaran, Pak? Ya. Apa perbedaan antara indikator dengan tujuan pembelajaran? Nah, tujuan. Nah, tujuan itu kalau kita, misalnya ini saya contohkan, saya dari Ciamis ingin ke Bandung.
maka tujuannya kemana? Ke Bandung. Indikator itu merupakan alat ya untuk mengoreksi sampai tujuan. Nah, indikator saya sudah sampai ke Bandung itu apa? Misalnya saya sudah berfoto di gedung sate, misalnya. Saya sudah misalnya jalan-jalan di Gasibu. Saya sudah berbicara dengan gubernur. Itu adalah indikatornya. Tujuannya saya ke Bandung. Indikatornya saya sudah sampai di Bandung itu, saya sudah berbicara dengan gubernur. Saya sudah berada di gedung sate. Saya sudah berada di Gasibu. Ya. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau tujuan itu adalah apa yang diharapkan pada saat proses pembelajaran itu selesai. Itu tujuan. Setelah proses pembelajaran itu dilaksanakan, siswa mampu mengerjakan atau mampu membuat proyek listrik tenaga surya. Itu tujuannya. Sekarang indikatornya apa? Nah, indikator siswa berhasil seperti itu apa? Misalnya, siswa sudah bisa membuat rumah, sudah ada buktinya, misalnya siswa membuat rangkaian seri dan paralel, misalnya itu indikatornya. Jadi indikator itu merupakan alat ya atau ciri untuk mencapai tujuan. Itu mungkin perbedaannya antara indikator dan tujuan. Sehingga kalau saya sampaikan bahwa indikator itu boleh lebih banyak daripada tujuan. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak, ini masih ada pertanyaan yang kedua. Peserta ada yang baru mendengar model PJBL STEM. Nah, yang ditanyakan apa itu PJBL STEM, Pak? PJBL ada beberapa macam ya PJBL itu ya. Ada PJBL Sintak. Nah, PJBL Sintak itu juga kan ada dua macam, ada menurut Lukas, ada menurut Ras ya. Ada PJBL STEM. Nah, PJBL bedanya, nah ini perbedaannya hanya sedikit ya. Kalau PJBL yang biasa, ya, siswa itu mempunyai produk. Asal mempunyai produk itu adalah dianggap ya sudah melaksanakan proses PJBL. Tetapi kalau PJBL STEM, siswa menghasilkan produk yang terbaik. Sehingga di sintaknya ada beberapa perbedaan. Sintaknya misalnya pada PJBL STEM itu, sintak yang pertama adalah tentang refleksi. Sintak yang kedua riset, sintak yang ketiga discovery, sintak yang keempat aplikasi, sintak yang keempat kelimanya adalah komunikasi. Nah, bedanya kalau di sintak pada PJBL biasa itu adalah pertama menentukan pertanyaan mendasar, yang kedua perencanaan atau mendesain, yang ketiga menyusun jadwal, memonitoring, menguji hasil, mengevaluasi. Sebetulnya hampir sama, ya hanya kalau PJBL STEM itu diharapkan menghasilkan proyek yang sebaik-baiknya. Jadi kalau misalnya membuat listrik tenaga air, nah pada PJBL biasa yang penting siswa bisa mampu menghasilkan listrik dari tenaga air. Tapi kalau pada PJBL STEM, siswa bisa menghasilkan listrik yang banyak dengan menggunakan bahan dan alat yang seminimal mungkin. Hasilnya baik semaksimal mungkin, alat dan bahannya seminimal mungkin. Nah, itu bedanya pada PJBL STEM. Gitu. Nah, tentu saja sintaknya itu ada perbedaan sedikit, ya, walaupun hampir mirip-mirip, tapi ada perbedaan sedikit. Gitu. Itu saja barangkali kalau saya membahas tentang PJBL STEM ya berikutnya mungkin agak terlalu panjang, gitu ya. Terlalu panjang, ya. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, ini ada 3 pertanyaan lagi yang masuk. Yang ketiga, tadi 1, yang kedua, yang sekarang yang ketiga, berkaitan dengan
RPP harus memperhatikan perbedaan karakteristik siswa ya Pak. Ya. Nah, ketika pembelajaran online ada beberapa kendala, misalnya sinyal atau siswa tidak mempunyai Android atau apapun ya Pak ya. Nah, apakah mempengaruhi pada penilaian? Kemudian waktu menyelesaikan untuk proyek pada PJBL harus sama untuk seluruh siswa atau bagaimana? Ya, begini, di dalam proses pembelajaran seperti ini, nah tadi saya juga menyampaikan buatlah kelompok-kelompok, ya kelompok-kelompok kecil. Ya, misalnya ada kelompok yang bisa mengakses internet dengan baik, kita pergunakan misalnya alat atau media yang baik, misalnya menggunakan Zoom dan lain sebagainya. Kalau misalnya yang kurang baik sinyalnya, kita menggunakan WA Group misalnya. Atau yang tidak punya sama sekali, kita bisa langsung disampaikan melalui misalnya dengan buku dan kertas ya, atau dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, untuk hasil proyeknya, ya, penilaiannya dulu. Penilaiannya kita harus mengukur kemampuan siswa. Ya, harus mengukur kemampuan siswa. Yang tentu saja nanti hasilnya, penilaiannya akan sama. Ya, walaupun caranya, teknisnya yang berbeda. Ya. Kemudian hasil daripada proyeknya, ya, itu boleh sama dan boleh juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ya, kalau kita bisa memberikan materi secara bersamaan, itu tentu saja akan hasilnya akan sama, bisa sama proyeknya. Tetapi kalau misalnya berbeda, sekarang hari ini misalnya menggunakan Zoom, besok misalnya menggunakan WA Group, besoknya lagi secara langsung, tentu saja nanti proyek yang dihasilkannya waktunya bisa berbeda. Ya, tidak perlu sama waktunya. Yang penting hasil yang dicapai oleh peserta didik itu sama. Penilaian yang dilakukan kepada peserta didik itu harus sama. Tidak boleh membedakan, oh ini hanya karena menggunakan Zoom mempunyai akses yang baik, nilainya lebih bagus. Tapi oh ini misalnya tidak mempunyai akses yang baik, tidak mempunyai kuota, tidak mempunyai Android, nilainya jelek. Tidak boleh seperti itu. Nah, nilai hasilnya harus sama, harus sama. Tidak boleh membedakan seperti itu. Itu yang dimaksud dengan karakteristik siswa dan kemampuan siswa. Maksudnya kemampuan siswa. Kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ya mungkin ada yang levelnya tinggi, ada yang cepat menangkap, ya ada yang lambat, ada yang rendah. Tapi kita tidak perlu membedakan hasil penilaiannya. Hanya mungkin prosesnya saja yang kita bedakan. Prosesnya. Nah, proses kegiatan pembelajaran yang untuk para peserta didik yang mempunyai level yang tinggi itu bisa lebih cepat, sedangkan proses pembelajaran yang mempunyai level yang agak rendah mungkin itu bisa lebih banyak waktunya. Jadi kita bedakan dan kita fokuskan, bukan fokuskan ya, beri kesempatan kepada para peserta didik yang mempunyai level tingkatan IQ rendah. Misalnya harus lebih lama. Ya, kita menyampaikan kepada yang IQ-nya tinggi bisa hanya dalam 10 menit, tetapi yang lebih di bawahnya bisa sampai 20 menit. Itu perbedaan pada proses, tapi pada penilaiannya harus sama gitu. Ya, nah selanjutnya ya, Pak masih berikutnya. ada pertanyaan. Ini kembali lagi ke tujuan pembelajaran Pak, kan untuk penyusunan tujuan pembelajaran harus mencakup A, B, C, D ya Pak. Ya. Bisakah Bapak contohkan satu kalimat saja untuk tujuan pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran online? Ya, mungkin saya contohkan seperti ini ya. Setelah terjadi proses pembelajaran, siswa dapat menciptakan pembangkit listrik tenaga air dengan benar misalnya, atau dengan baik misalnya. Nah, kita lihat ya, setelah terjadi proses pembelajaran, siswa adalah audiennya. Siswa menciptakan
adalah behaviornya. Tenaga air atau monohibrid, ya, tenaga air itu adalah kondisinya. Ya, dengan benar itu adalah degree-nya. Nah, degree ini sebetulnya ada tingkatan sebetulnya, tapi sekarang itu degree ini diganti dengan menggunakan karakter. Jadi karakter. Jadi dengan benar, dengan baik itu adalah merupakan degree-nya, ya tingkatannya. Ya sebetulnya tingkatan, tapi kita ganti dengan karakter supaya kita masuk karakternya, gitu ya. Nah itu salah satu contohnya, contoh sederhana mungkin Bapak dan Ibu bisa mengembangkan tujuan pembelajaran dengan mengandung unsur audiennya harus ada, behaviornya harus ada, kondisinya harus ada, degree-nya harus ada. Jadi contohkan tadi saya sederhana, siswa dapat menciptakan listrik tenaga air dengan baik, misalnya. Itu barangkali itu contoh-contoh yang sederhana. Masih ada beberapa lagi Pak pertanyaan ini? Iya, silakan. Masih ada waktu? Masih? Masih ya Pak Saiful, masih ada waktu? Ya, masih, silakan ya. Kalau masih ada pertanyaan. Ya. Selanjutnya begini Bapak dan Ibu, saya menginginkan ini ada proyeknya. Jadi setelahnya terjadi proses kegiatan ini, maka Bapak dan Ibu nanti diharapkan bisa menyusun RPP yang sederhana pada kegiatan online, pada kegiatan proses pembelajaran online. Disesuaikan nanti dengan materinya, misalnya nanti materi yang akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Itu harapan saya nanti selanjutnya itu. Iya Pak. Dilanjutkan ya Pak, pertanyaan selanjutnya. Iya. Dalam langkah-langkah pembelajaran ada sintak 4, yaitu memonitoring kemajuan proyek siswa. Bagaimana caranya kalau via online, Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, untuk memonitoring itu siswa harus membuat dokumen. Jadi Bapak dan Ibu memonitoringnya melalui dokumen. Ya, dokumen. Siswa membuat misalnya rumah berangkaian listrik paralel misalnya. Nah, 50% siswa misalnya foto, kirimkan kepada Bapak dan Ibu gurunya. 75% sudah selesai, foto, kirimkan kepada Bapak dan Ibu gurunya. Sudah 100%, ini foto, kirimkan kepada Bapak dan Ibu gurunya. Itu bisa secara sederhana seperti itu. Bisa juga siswanya membuat video. Ya, video pembuatan rangkaian listrik di rumah, di video misalnya. Sampai misalnya 30% ini videonya kirimkan kepada gurunya. Jadi guru tetap harus monitoring ya sampai sejauh mana kemajuannya. Atau dengan cara menggunakan SMS menanyakan sudah sampai berapa gitu hanya. Itu sederhananya. Di SMS saja atau di WA sudah sampai berapa, sudah sampai di mana gitu. Itu monitoringnya. Saya kira seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini berkaitan dengan penilaian sikap. Seandainya ada guru yang memberikan penilaian sikap, dilihat dari nilai kognitif tepat dan tidaknya mengumpulkan tugas. Apakah itu boleh atau tidak, Pak? Ya, bisa saja. Ya. Itu bisa saja karena secara online, ya, secara online ini agak sulit ya mengukur penilaian sikap yang sebenar-benarnya. Ya, tadi saya katakan bisa hanya dengan kehadirannya, ya, bisa sikapnya, kehadirannya, misalnya bisa dengan ketepatan dalam menyampaikan tugas-tugasnya, ya, bisa juga dilihat dari kalimat-kalimatnya, misalnya tata krama sopan santunnya, ya kalimatnya itu bisa saja seperti itu, ya. Nah, itu dalam penilaian sikap yang dilakukan pada proses pembelajaran secara online.
Tetapi kalau proses pembelajaran penilaian secara keterampilan dan pengetahuan itu akan lebih mudah penilaian keterampilan sudah bisa diukur, bisa dituliskan, ya, bisa dibuat penilaiannya, bisa dibuat instrumennya, dan juga bisa dibuat rubriknya. Tetapi kalau penilaian sikap tidak bisa. Nah, bisa saja bahwa nanti Bapak dan Ibu mengukur dari ketepatan siswa misalnya mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya. Artinya absensi. Kalau misalnya dibuka room-nya jam 9, siswa baru masuk jam setengah 10, nah berarti nilai sikapnya itu kurang. Atau misalnya ditugaskan untuk tepat waktu dalam mengerjakan soal, dalam mengerjakan tugas, diberi waktu sampai tanggal 10, siswa menyampaikannya sudah tanggal 12, 13, nah itu mungkin ada perbedaan. Ya, itu bisa saja seperti itu. Hanya yang jelas agak sulit dalam menilai sikap secara sebenarnya pada kegiatan pembelajaran secara online. Ada 2 lagi pertanyaan, Pak. Ya. Bagaimana caranya menggunakan metode yang sesuai ke dalam sebuah model pembelajaran? Ya. Bagaimana menggunakan metode pembelajaran yang sesuai ke dalam model sebuah pembelajaran? Tentu saja ini harus memahami dari berbagai dilihat dari SKL-nya apa, dilihat dari materinya apa, dilihat dari tujuannya apa, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar semua materi, semua proses pembelajaran misalnya digunakan PJBL, tidak bisa. Tidak bisa semua materi menggunakan PJBL, tidak bisa. Jadi harus dilihat dulu, ya, apa yang diinginkannya, apa materinya, apa tujuan pembelajarannya. Harus melihat dulu itu. Kalau sudah memahami tentang tujuannya, memahami SKL-nya, nah baru materinya, baru kita menentukan metode pembelajarannya. Nah, hanya sekarang Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyarankan, cobalah ya pada kegiatan pembelajaran online ini agar lebih terfokus, ya buatlah metode pembelajarannya dengan metode pembelajaran PJBL, walaupun tidak menutup kemungkinan beberapa metode yang lainnya, karena tidak semua bisa menggunakan PJBL, tidak bisa. Dan Pak Menteri juga yang sekarang itu menyarankan ada 7 tips, ya sebetulnya ada 7 tips yang disampaikan oleh Pak Menteri. Di antaranya sekarang itu tidak perlu mengejar target kurikulum. Tidak perlu mengejar target kurikulum, tapi yang dikejar itu adalah hasil. Hasil. Sudah sampai sejauh mana keberhasilan siswa. Bukan sudah sampai sejauh mana kurikulum tercapai. Gitu. Itu Menteri yang sekarang itu sudah menyarankan seperti itu karena proses pembelajarannya yang dilakukan adalah pembelajaran secara online. Jadi Bapak dan Ibu bisa pilih-pilih saja materi pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan. Itu barangkali ya. Jadi harus menguasai dulu, memahami dulu ya, mulai dari SKL, KIKD-nya, SK, indikator tujuannya, materinya. Jadi baru bisa menentukan langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ya. Baru membiasa menentukan metode pembelajaran gitu ya. Terima kasih Bapak. Mohon maaf untuk para peserta yang pertanyaannya tidak sempat dibacakan, mungkin bisa via Japri atau didiskusikan selanjutnya di WhatsApp grup. Terima kasih Pak Dadang. Cekap intinya Pak Atos. Iya.
Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak narasumber atas berbagi ilmunya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat Bapak Dadang Darmawan, dan mudah-mudahan bagi kita semua juga bisa mengambil apa Amin. yang disampaikan oleh Bapak bermanfaat untuk kita semua. Amin ya. Ya, amin. Saya sebentar ya Bu Lina. Sebentar boleh. saya tutup dulu. Oh iya, boleh, mangga. Saya tutup dulu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf barangkali apa yang saya sampaikan itu tidak pas, tidak sesuai dengan keinginan karena memang waktunya yang sulit terbatas gitu ya. Bapak dan Ibu bisa nanti ada pertanyaan bisa langsung menanyakan ya, bisa melalui WA ya, melalui Telepon Bu Lina ataupun bisa langsung ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini bisa bermanfaat dan berguna kepada tujuan, yaitu untuk meningkatkan proses pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya di sekolah Bapak dan Ibu semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.